Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, jumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 8. Kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara. Materi ini sebenarnya pernah kita pelajari pada semester 1 yang lalu. Tapi mari bersama-sama kita mempelajari kembali materi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Komoditas tanaman pangan kawasan Asia Tenggara adalah padi, sayuran, palawija, dan buah-buahan. Tanaman yang dikembangkan di perkebunan adalah karet, kelapa sawit, teh, tebu, dan kelapa. Mayoritas penduduk Asia Tenggara adalah petani, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam, yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang jasa. Kawasan Asia Tenggara terkenal sebagai paru-paru bumi karena hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia terletak di Pulau Borneo yang ditempati oleh 3 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Singapura memiliki luas kurang lebih 622 km persegi. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah. Sebelum pembangunan dilakukan, wilayah Singapura berupa hutan lebat. Namun kini pengembangan kota dilakukan, bahkan hingga rawa-rawa di sekitar pantai. Malaysia adalah negara federal yang terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, dengan pusat pemerintahan di kota Putrajaya. Negara Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan ke dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian dan 2 wilayah persekutuan, sedangkan Malaysia Timur terdiri atas 2 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan. Wilayah Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand, Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, dan Indonesia. Malaysia Timur berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kalimantan, Laut Sulu, dan Laut Natuna.
Sebagian besar wilayah Malaysia Barat berupa pegunungan yang memanjang dari arah utara ke selatan, sedangkan keadaan alam di Malaysia Timur lebih beragam, antara lain terdiri atas rawa-rawa, pantai, perbukitan, hutan tropis, dan didominasi pegunungan. Malaysia merupakan negara penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung, berhutan lebat, serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Di bagian utara Vietnam terdapat dataran tinggi yang sangat luas dan disebut Tanah Tinggi Tonkin yang dilalui oleh Sungai Merah. Tanah Tinggi Tonkin terletak di delta Sungai Merah. Di bagian tenggara Vietnam terdapat pegunungan An Nam yang terletak sejajar dengan pesisir Vietnam. Dan di sebelah selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Ketiga negara tersebut merupakan negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Nargiso Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang. Apa saja bidangnya? Yang pertama, di bidang ekonomi, membentuk kawasan perdagangan bebas atau disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Yang kedua, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua ada pabrik pupuk di Malaysia. Ada juga pabrik tembaga di Filipina dan juga pabrik di Singapura dan Thailand. Selanjutnya, mengembangkan potensi pariwisata, perikanan, dan perkebunan di kawasan Asia Tenggara, dan juga pembentukan IRRI atau International Research Institute yang bertujuan untuk melakukan penelitian dalam bidang pertanian. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama ASEAN juga dilakukan di bidang politik. Apa saja kerjasamanya? Yang pertama ada pengiriman duta dan konsulat, agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, melakukan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Kemudian ada pembentukan Job Fund, yaitu perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang merupakan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Dan juga ada Defense Minister Meeting, pertemuan rutin Menteri Keamanan yang membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Bagaimana untuk bidang yang lainnya dan negara-negara yang lainnya? Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.